Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan ta'lim. Untuk hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Karam Al-Ustadz Haji Ahmad Jaini LC. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kita sediakan. Oke, silakan Ustadz. Ya. Ya. Loh, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di HP Ustadz nih connecting jadi suaranya hilang. Ini pakai HP Ustadz Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom ini meskipun ada kendala sedikit tadi. Kita lanjutkan acara ta'lim kita yaitu tafsir surah Al-Falaq dari tafsir Jalalain. Ustaz, tampilkan mungkin tampilannya. Ustaz bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tampil ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan Rabb yang menguasai al-falaq, subuh atau fajar. Itu terjemahan bahasa Indonesianya, di atas itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya tidak bisa membaca ya. Kalian aja yang bacanya itu. Coba salah seorang di antara kalian membacakan apa itu? Salwa Zakirah. Coba bacakan. Qul a'udzu birabbil falaq, terjemahan bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terjemah Indonesianya, Pak Ustaz. Bacakan terjemah. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Bahasa Inggrisnya coba. Bahasa Inggrisnya bisa nggak bacakan? Say, I seek refuge in the Lord of daybreak. Ya. Ya, cukup. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi Tuhan waktu subuh adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya waktu subuh aja, setiap waktu, ya. Menguasai segala waktu. Nah, di sini Allah khususkan waktu subuh. Kemudian tafsirnya di situ disebutkan qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq itu adalah as-subhu. Jadi penjelasan dari arti al-falaq adalah as-subhu. Itu arti dari al-falaq. Kemudian ayat yang keduanya min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, yang dia ciptakan. Kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Lihat di situ bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya silakan baca sendiri. Kemudian bahasa Arabnya di situ min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Di situ artinya adalah, tafsirnya adalah makhluk itu apa saja. Min hayawanin. Nah, kalau kita kadang taunya hayawan itu binatang ya. Padahal hayawan itu artinya adalah makhluk hidup. Ya.
makhluk hidup. Dari segala kejahatan makhluk hidup mukallafin yang diberi beban Allah Subhanahu wa taala. Berarti seperti manusia, jin juga termasuk. Jadi berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk seperti makhluk manusia atau jin. Ini dua makhluk yang mukallaf, yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga melakukan kejahatan, maka kita berlindung dari kejahatan makhluk Allah yang mukallaf. Selain itu apa? Selain manusia dan jin, kejahatan apa lagi? Wa ghairi mukallaf, dan makhluk Allah yang tidak dibebani. Misalnya hewan, binatang buas, ya, ular, atau anjing, atau apa saja misalnya binatang-binatang yang membahayakan, kita berlindung pada Allah dari kejahatan semua makhluknya. Ada lagi wajamadin, dan makhluk mati, benda mati, tetapi juga punya kejahatan. Seperti apa? Kasummi, seperti racun. Ya. Nah, racun. Benda mati tetapi membahayakan, racun. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya, banyak, ya, umum. Bahkan ada ulama mengatakan kejahatan makhluknya itu tidak usah berpikir yang jauh-jauh dulu. Yang paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri, nafsu kita. Karena Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh yang tidak baik. Maka ini juga adalah kejahatan dan termasuk makhluk Allah juga. Ya. Jadi diri kita sendiri juga ada keburukannya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wamin yang selanjutnya, ini berapa sudah? Baru satu ya yang Allah sebutkan. Dari kejahatan makhluk secara umum. Itu dirinci lagi. Wamin syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dalam 24 jam itu kan ada siang dan malam. Dan yang lebih banyak keburukannya adalah di waktu malam. Ya, maka di sini Allah sebutkan amin syarri ghasiqin idza waqab, ya, dari kejahatan ghasiq, malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang berikutnya, saya carikan dulu filenya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Tafsirnya, min syarrin nafasat, nah dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup, ya, itu adalah as-sawahir, tukang sihir. Ya, tukang sihir. As-sawahir itu adalah tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi di ayat di sini disebutkan an-nafasat, para peniup dan perempuan di situ disifatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disifatkan perempuan? Karena kebanyakan tukang sihir ini adalah perempuan, ya. Meskipun laki-laki juga banyak, ya, cuman yang lebih banyak adalah perempuan. Nah, bagaimana cara mereka menyihir? Tanpusu, ya, as-sawahir, tukang sihir, tanpusu, mereka meniupkan fil uqad, pada buhul-buhul tali. Ini cara-cara mereka menyihir, ya. Fil khait, ya, pada buhul-buhul tali. Tanpuhu fiha, mereka tiupkan di situ, bisyai'in, dengan sesuatu, maksudnya dengan mantra-mantra. Taquluhu, yang dia baca, ya, dia ucapkan. Biasanya mantra-mantranya mengandung panggilan kepada jin-jin atau apalah kepercayaan mereka. Kemudian setelah dibacakan itu min ghairi riqin, tanpa
mereka tiupkan, tetapi tidak dengan air liur keluar, tidak ya, tetapi dengan anginnya saja keluar, tiupannya keluar. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan ya, itu meniup tadi ya, tanpa keluar air liur ya, dia tiupkan napasnya ke buhul-buhul tali tadi. Nah, contohnya siapa di sini? Perempuan-perempuan tukang sihir, kabanati Labid al-Madhkur, seperti anak-anaknya Labid. Labid ini adalah seorang laki-laki Yahudi di zaman Rasulullah ya. Dia menyihir Rasulullah. Kemudian juga anak-anaknya di sini dicontohkan adalah sebagai tukang sihir. Ya. Sebelumnya nanti kalau kalian cari sababun nuzul, penyebab turunnya surah Al-Falaq ini, sebenarnya dengan surah An-Nas sekalian ya. Nah, penyebab turunnya adalah karena ini saya coba tampilkan yang file tafsir Jalalainnya langsung. Jadi sababun nuzulnya itu, kita bacakan saja lah, nggak bisa ditampilkan semua. Bentar, saya buka dulu. Tidak tidak disiapkan sebelumnya ini, jadi agak mencari lagi. Jadi kesimpulannya, sebab turunnya surah Al-Falaq ini, waktu itu Rasulullah disihir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya, bahwasanya ya, saya bacakan yuk. Nuzilat ya, diturunkan hadis surah ini, surah Al-Falaq ini, wallati ba'daha, dan surah yang sesudahnya yaitu surah An-Nas, lamma sahara Labid al-Yahudi, manakala seorang Labid al-Yahudi menyihir Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dengan apa caranya dia menyihir ya? Dengan tali tadi, kemudian diikat ya, sebanyak asyrata uqdatan, sebanyak 13 buhul ya. Lalu setelah itu fa'alamahullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi dengan yang demikian itu, bahwa Labid menyihir engkau. Kemudian dikasih tahu lagi tempatnya di mana dia ditaruhnya ya. Kemudian disuruh Nabi untuk sahabatnya untuk mengambil sihir itu ya, dihadapkan ke hadapan Nabi, lalu Rasulullah membacakan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa surah Qul a'udzu birabbil falaq ini 5 ayat ya. Kemudian surah Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat, jumlahnya jadi 11. Nah, sesuai tadi ikatannya ada 11 buhul ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah membaca satu ayat Qul a'udzu birabbil falaq, sihir yang ya, jadi sihir itu memang berlaku ya, dan Rasulullah pun kena ya. Tetapi Rasulullah diajarkan Allah bagaimana cara menghadapinya. Lalu setelah dibacakan ayat pertama, berkurang rasa sihir itu ya. Jadi berat dialami oleh yang kena sihir ya. Kemudian dibaca lagi ayat-ayat selanjutnya. Fakana kullama qara'a ayah, setiap Rasulullah membaca satu ayat dari Qul a'udzu birabbil falaq itu, in halat uqdah, maka terputus buhulannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai selesai dengan Qul a'udzu birabbin nas 11 ayat. Nah, setelah itu ringan, hilang ya, sihirnya ya. Begitulah salah satu cara menghadapi ya, sihir ya, dengan membacakan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini mungkin masyarakat kita sering menghadapi ini ya, tetapi kadang bingung cara menghadapinya ya. Nah, makanya itu kita bagaimana kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an ya.
Jadi tidak hanya saat kena sihir saja, ya. Saat tidak kena sihir sudah biasa membaca, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, termasuk qul huwallah juga, ya. Nah, insya Allah, ya, kalau ternyata suatu saat mungkin menghadapi atau bukan kita, ya, yang kena sihir, tapi keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau tetangga kita, ya, kita bisa menghadapinya dengan lewat surah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, ya, kepada yang bersangkutan. Nah, itulah mungkin, ya, sebagai sabab nuzul, penyebab turunnya qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sedikit lagi lanjutannya. Tadi disebutkan sampai mana di qul min syarrin nafasati fil uqad. Kemudian lanjutan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dan dari keburukan kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki, ya, apabila ia dengki. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, di sini disebutkan berapa macam keburukan, kejahatan. Ada 3 macam, ya. Pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk atau yang Allah ciptakan. Kemudian kejahatan yang berikutnya min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap. Kemudian yang berikutnya min syarrin nafasati fil uqad, ya, kejahatan para tukang sihir. Kemudian yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. 3 sebenarnya, ya. Kalau yang pertama tadi kan dari kejahatan makhluknya, kemudian dirinci makhluk itu. Pertama malam, apabila gelap gulita maka banyak kejahatan. Para pencuri juga di waktu malam, ya, kebanyakannya. Gelap, ya, malam. Ini satu, malam. Yang kedua adalah an-nafasati fil uqad, tukang sihir. Kemudian yang ketiga syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang-orang yang pendengki apabila ia dengki, ya. Seperti kemarin, ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, dengki dengan Nabi Yusuf, ingin membunuh. Tidak jadi membunuh, ya, dimasukkan ke sumur, ya. Nah, ini adalah kedengkian. Jadi di dalam surah Al-Falaq ini 3 macam kejahatan yang Allah sebutkan. Kenapa 3 macam saja? Karena 3 macam itulah yang utamanya. Kejahatan itu kebanyakannya di waktu malam. Kemudian kejahatan yang berat juga adalah para tukang sihir. Kemudian kejahatan orang yang pendengki. Itulah 3 kejahatan utama yang berat, yang parah, ya, yang kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah. Jangan ketika menghadapi kejahatan itu, ya, dengan kejahatan juga dibalas dendam, ya, dengan pembunuhan, ya, perkelahian, ya, kemudian dengan sihir juga, ya, atau dengan minta bantuan ke dukun, ya. Nah, itu adalah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, tetapi diajarkan bagaimana menghadapinya, ya, seperti itu, ya. Nah, ini sebagian, ya, sedikit saja dari tafsir Jalalain, ya, tentang qul a'udzu birabbil falaq. Adapun dari segi bahasanya, ya, qul seperti kemarin, ya, fi'il amar, ya, katakanlah. A'udzu itu fi'il mudhari, ya, asalnya dari ada ya'udzu, saya berlindung. Birabbi, dengan Tuhan. Di situ ada 2 kata, yaitu bi. Satu dengan artinya Rabbi, ya, Tuhan atau Rob, ya. Al-falaq, al-falaqi, yakni subuh. Nah, di sini ada kata huruf ba. Ba ini adalah termasuk huruf jar.
ketika ba ini masuk ke suatu kata, maka kata itu akan menjadi majrur, ya. Jadi harokatnya jar. Maka di situ harokatnya birabbi, tidak bisa birabba atau birabbu, ya, birabbi. Al-falaki juga ikut, ya, birabbil falak. Termasuk selain ba juga adalah huruf min. Ayat yang berikutnya min. Ketika masuk suatu kata, maka kata itu akan menjadi majrur atau jar. Min syarri, ya, tidak dibaca min syarra atau min syarru, tidak boleh. Maka dia akan menjadi min syarri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq, ya, min syarri ma, ya, ma ini, ya, banyak artinya, ya. Jadi tergantung dalam kalimatnya. Kalau di sini artinya apa-apa, min syarri ma, apa-apa, ya. Beda lagi ya, mas muka, ya, siapa namamu, ya. Nah, kalau di sini artinya apa-apa, sesuatu. Min syarri ma. Khalaqa, yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Khalaqa itu adalah fiil madhi, kata kerja. Khalaqa, menciptakan dia, dan lampau waktunya, telah selesai menciptakan. Ya, min syarri ma khalaqa. Wa min syarri. Nah, ada lagi min lagi, ya. Syarri lagi, ya, min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin, ya. Ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Nah, di situ ghasiqin, ya. Ketika kata-katanya tidak ada alif lamnya, maka dia pakai tanwin, min syarri ghasiqin. Dari kejahatan malam. Idza, apabila waqaba. Waqaba juga fi'il madhi, ya. Kata kerja bentuk lampau, artinya telah gelap, ya. Idza waqaba. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqaba min syarri an-nafasati. An-nafasati. Ketika suatu kata itu ada ujungnya alif dan ta, nafasati, dan panjang alifnya. Contoh lain misalnya ustadzat, ya. Qolibat, ada alif dan ta ujungnya, berarti itu namanya jamak muannas salim. Kata-katanya berarti banyak, ya. Dan untuk perempuan, nafasat, tukang-tukang sihir. Ustadzat, guru-guru perempuan. Thalibat, siswi-siswi. Ummahat, ibu-ibu, ya. Min syarrin nafasati fil uqadi, termasuk huruf yang menjarkan juga adalah huruf fi. Fil uqadi. Uqadi harokatnya tidak bisa uqada atau uqadu. Dan uqadi ini ada alif lamnya, maka tidak bisa dibaca fil uqadin, ya. Uqadi saja, ya. Beda ketika tidak ada alif lamnya, ghasiqin. Min syarrin nafasati fil uqad, man terakhir wa min syarri, syarri lagi karena ada min, hasidin. Nah, ikut juga dia menjadi jar, ya. Hasidin tidak ada alif lamnya, maka dia jadi hasidin. Idza hasada, apabila dia hasada, dengki. Nah, hasada ini juga termasuk fi'il madhi, ya. Kata kerja bentuk lampau, yaitu ia dengki, ya. Nah, ini dari segi bahasa, ya. Kalau yang tadi, ya, ambilannya dari tafsir Al-Jalalain. Kesimpulannya, ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari surah Al-Falaq ini, kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, sebagaimana kaitannya dengan kemarin surah Al-Ikhlas. Katakanlah hanya Allah yang Maha Satu, yang Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat kita berpegang, tempat kita mengadukan segala masalah, termasuk ketika menghadapi masalah kejahatan-kejahatan makhluknya ini. Nah, kemudian karena kita kadang tidak tahu, ya, ilmunya menghadapi kejahatan seperti apa, ya. Nah, maka bertanyalah kepada orang yang tahu, yaitu para ulama yang mengetahui, ya, tentang agama, yaitu terutama juga tentang Al-Qur'an. Ya, itu saja mungkin, ya, yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan taklim, ya, di siang hari Selasa ini, ya, dengan ringkas saja. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ustaz pribadi dan juga bisa bermanfaat untuk kalian dan semuanya secara umum.
Jika ada yang benar itu datang dari Allah, jika ada yang salah itu karena kekurangan ilmu Ustadz atau dari syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Alhamdulillah, setelah selesai tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jaini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari surah yang beliau bacakan dan tafsirkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk itu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan seluruh peserta bisa meninggalkan ruang Zoom meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.